kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada untuk mengawali hari-hari kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 1 ayat 1, demikianlah dikatakan. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Allah berkuasa atas kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan juga kelemahan, di mana kebangkitan dari antara orang mati itu adalah merupakan suatu proses peristiwa di mana Allah mau menyatakan dan membuktikan keselamatan yang akan diberikan kepada manusia itu melalui suatu peristiwa atau satu rangkaian peristiwa dari kelahiran sampai dengan kematian sampai dengan juga kebangkitan. Di mana peristiwa kebangkitan ini menjadi suatu topik yang sangat-sangat fenomenal, di mana banyak orang percaya atau orang yang sudah menerima pengajaran tentang Kristus sulit untuk menerima pengajaran tentang kebangkitan. Namun Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat yang ada di Galatia ingin menegaskan bahwa kebangkitan itu bukan manusia atau dari seorang manusia. Jadi kebangkitan itu bukan milik manusia dan seorang manusia, dan juga yang melakukan itu bukanlah manusia. Tetapi semua orang percaya akan mengalami satu kebangkitan ketika dia sudah menerima keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai simbol di mana seluruh ciptaan, seluruh manusia itu dimenangkan oleh Kristus itu sendiri melalui kebangkitannya. Karena itu firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa kebangkitan itu adalah milik Allah. Sehingga manusia atau seorang manusia tidak dapat saling tolong-menolong untuk melakukan suatu proses kebangkitan. Tetapi siapakah yang melakukan kebangkitan itu? Kebangkitan dari antara orang mati itu adalah oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Inilah yang memiliki rencana dan rancangan itu. Inilah yang memiliki kuasa untuk itu. Kita meyakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan pemilik kehidupan. Sehingga ketika kita melihat ajaran atau pemahaman tentang kebangkitan yang tidak dapat masuk logika dan pikiran setiap orang pada masa itu, harus melihat apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin akan dinyatakan oleh Allah. Demikian juga kebangkitan dari antara orang mati yang tidak pernah dipikirkan oleh orang, dan ini yang dinyatakan oleh Paulus melalui bagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati. Karya ini dialami oleh Kristus yang dilakukan oleh Allah Bapa. Maka kata yang dipakai dalam kebangkitan itu adalah Kristus yang dibangkitkan. Jadi tidak membangkitkan diri tetapi dibangkitkan. Sehingga kata dibangkitkan berarti karya itu bukan manusia yang membangkitkan diri, tetapi Allah itu sendiri yang telah berkarya dalam kebangkitan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, peristiwa kebangkitan itu menjadi dasar daripada firman Tuhan untuk diberitakan. Karena jelas, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah
firman yang diberitakan. Jadi proses bagaimana setiap orang masuk ke dalam keberimanan mengenal Tuhan itu dimulai dari peristiwa di mana Yesus itu harus mati dan bangkit kembali. Jadi kebangkitan itu adalah momentum di mana setiap orang percaya harus bisa memahami kebangkitan setelah kematian, kebangkitan dari antara orang mati. Maka setiap kita pada akhirnya akan dibangkitkan kembali. Karena setiap orang yang telah menerima baptisan, dia sama-sama mati bersama dengan Kristus dan juga dia akan bersama-sama bangkit bersama dengan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengungkap pemikiran dan akal kami untuk memahami begitu besar kasih-Mu dan begitu besar kuasa-Mu. Engkau adalah Allah sang pemilik kehidupan. Ketika kami di dalam kelemahan kami, memahami tentang peristiwa kebangkitan. Karena itu Tuhan ajari kami untuk memahami sesuatu yang di luar akal kami. Berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami, untuk tetap bersyukur kepadamu dan takut akan Engkau. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan mereka menghadapi pergumulan hidup itu. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Horas.